Teman, Desa Silalahi terkenal dengan panorama alam yang luar biasa. Tepat berada di pesisir Danau Toba, desaku bersuhu sejuk karena berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Hehehe, bukan bermaksud sombong. Selain pemandangannya yang sangat aduhai, tanah di daerah kami juga subur. Karena tanah di sini merupakan tanah vulkanis hasil letusan gunung api raksasa Toba 28.000 tahun yang lalu. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di sini adalah bawang merah. Siang ini aku dan kawan-kawanku akan membantu Nantulang memanen bawang merah. Oh iya, Nantulang adalah sebutan kami untuk bibi. Beda pulang. Oke, guys. Berbeda dengan daerah lainnya, bawang Silalahi terkenal karena aroma dan rasanya yang khas. Proses memanen bawang cukup mudah, teman. Cabut bawang yang sudah muncul ke permukaan yang berwarna merah pekat. Bawang merahnya sudah terkumpul banyak, kawan. Ayo sama-sama kita ikat. Buat setiap ikatannya seukuran genggaman tangan saja ya. Bawang merah selanjutnya akan dijual ke pajak. Hehehe. Pajak itu artinya pasar ya. Pulang. Bawang apa Husai? Ayo kita angkat hasil panennya sama-sama. Jangan sampai ada yang jatuh atau terlepas ikatannya. Teman, bawang merah ini akan kita bawa ke rumah Namboruku. Namboru adalah sebutan kami untuk bibi dari keluarga ayah. Ini dia kendaraan khas daerah kami. Ada yang tahu ini namanya kendaraan apa? Iya, betul. Kami sedang naik bentor, alat transportasi gabungan dari becak motor. Jalan-jalan naik bentor di pinggir Danau Toba rasanya beneran healing. Bosan atau capek langsung hilang dalam sekejap. Apalagi sambil nyanyi-nyanyi bareng. Seru deh. Kalau kata orang-orang sih, pemandangan bukit dan danau di sini mirip seperti dataran tinggi yang ada di Eropa. Setuju nggak? Hehehe. Waduh, awalnya kan bercanda, tapi kok malah jadi berantem? Di mati udang kurang lalap di lagu serius dah. Ada tulang. Kakak Maida. Oke dah. Jangan tunggu. Ayo, gas lagi tulang. Pasti Namboru sudah menunggu kami di rumah. Asyik, kami datang di waktu yang tepat. Namboru mengajak kami membuat ayam pinadar. Teman di rumah ada yang tahu atau mungkin pernah mencobanya? Ayam pinadar adalah hidangan khas Batak yang kaya akan bumbu rempah. Pastinya menggugah selera banget deh. Kami bantu Namboru menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Sudah dimakan Namboru. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, lada, kunyit, kencur, andaliman, lengkuas, dan lokio. Semua bumbu ditumbuk sampai halus. Selagi Gabriel dan Melki membantu Namboru menyiapkan bumbu, aku dan Kiel akan memanggang daging ayamnya. Oh iya, ayam pinadar umumnya menggunakan ayam kampung. Ayam ini dipilih karena rasanya yang lebih nikmat. Saat memanggang, pegang kuat-kuat ayamnya, jangan sampai terjatuh. Bukan masakan Batak namanya kalau nggak ada andaliman. Rempah yang khas rasa pedasnya ini harus ditumbuk dulu sampai halus. Masyarakat di desaku biasa membuat bumbu pinadar tanpa dimasak. Karena bumbu dalam keadaan mentah memberi sensasi rasa yang segar dan kuat.
Bro. Aburu. Mama cukup bro. Apa masuk bolang? Hore! Ayamnya sudah matang. Mama cukup nih. Lihat ini berdiri ya. Tengok. Dari warnanya, ayam panggang ini terlihat matang sempurna. Susun potongan ayam di piring, lalu lumuri bumbu halus ke seluruh bagian daging. Teman, siapa yang ikutan lapar? Bagi-bagi. Ada buru. Buat makin. Ada buru. Serbu! Yang paling juara dari ayam pinadar adalah aromanya, teman. Rempah-rempah khas Indonesia jelas gak ada tandingannya. Sensasi pedas khas Andaliman bikin mau lagi, dan lagi. Gurihnya ayam kampung juga sempurna. Kamu yang baru. Paling nikmat menikmati ayam pinadar dengan nasi hangat. Selain untuk menambah kalori, nutrisi di dalam ayam kampung juga membuat tubuh kita tetap sehat. Bolang. Kana buru. Lah jalo piko jabun itu tulangmu dah. Ana buru. Jalo ulus pangiri kurat tulangmu. Oh, Lao babusuri aki kita ujabuni hakangmu dah. ana buru. Kawan, lekas habiskan ayam pinadarnya. Setelah ini kita akan bantu Namboru mencari ulos mangiring untuk acara Mambosuri kakak iparku. Perjalanan ke rumah Nantulang lumayan jauh. Tapi dari kecil kami sudah terbiasa berjalan kaki kok. Borak na itu tuh. Sudah tuh na bu na mangurpani bamangka manggo na teh. Kakak sepertinya membutuhkan bantuan. Ayo kita bantu. Oh, ini itu. Ya, lagi baru itu. Nyat dele ning mangka manggo di ulang Baru deh. Wah, banyak sekali hasil panen kakak. Betul, kalau mangganya sebanyak ini, sulit jika mengangkatnya sendirian. Tabu ba, manis tu rasot ba. Aduh, tawon yung pang. Ya no pinisik tawon. Ilannya ni tomanya dia usah dengan. Ay, mau wala jong anak ko. Oh. Ito. Boy dari hanami di ba manggon? Oh boy bilang ala tuh bona na mabut mo bilang. Yakin mata buat ane bona nai. Pacakit tidak. Ito bilang hangan. Ini namanya rezeki, meski harus memanjat pohon dulu. Tapi, apa sih yang nggak buat mangga? Hehehe. Aku dan Melki yang akan memanjat pohon mangganya. Gabriel dan Kial, kalian di bawah saja ya, sambil mengumpulkan mangga yang sudah dipetik. Angit-angit mo bilang ngamajak kiti. Urusan memanjat, memang kami jagonya. Hehehe. Tenang, kami tetap hati-hati kok. Untung ada galah milik kakak. Jadi makin gampang deh mengambil mangganya. Nah, Ban, aku. Halo, Blang. Mantap. Oh, halo. Mantap kawan. Mangga yang kami petik ini jenisnya mangga udang. Disebut demikian karena bentuknya melingkar mirip badan udang. Meskipun ukurannya mungil, tapi dagingnya tebal dan rasanya juga manis. Nilang, iba tak lang. Nilang, ito nilang. Bilang turun maturun lagu dah on ne manggani puti na. Ito may turun beda. Nangit mo nangit.
membantu mengumpulkan mangga, malah asik makan sendirian. Ada bolang, ada bolang. Ya. Kami nggak kerja juga. Ada bolang sana. Tak boleh. Bang, jadinya bisa di bah. Aduh, manis nih, Tak Bang. boleh, manis Yan. Manis dukil. Manis. Agak yang rubet tuh kena. Jangan heran ya melihat cara kami makan mangga. Anak-anak di sini sudah terbiasa makan mangga tanpa perlu mengupas kulitnya dulu. Saya menemukan mangga itu mulak meh tetap mangga tuturuan. Teta. Selain untuk dijual ke pasar, kakak juga biasa membuat olahan mangga sendiri. Kali ini kami diajak kakak membuat kue penungkup mangga atau pancake-nya orang Batak. Mangga bayi Nabi dan Gabriel. Udah pulang. Selagi kakak membuat adonan, aku akan mengupas mangga untuk topping panungkupnya. Oh iya teman, berbeda dengan pancake atau serabi, bahan panungkup menggunakan kelapa parut. Ayo kawan, parut kelapanya yang banyak, supaya rasa kuenya makin gurih. Cara membuat panungkup cukup mudah. Bahan utamanya yaitu tepung beras, ditambah gula dan air. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan bahan pengembang dan ragi. Itu nggak saya be adonannya itu. Enggak, Anggi. Sebelum dimasak, adonan perlu didiamkan beberapa saat agar hasil kuenya mengembang dan bertekstur halus. Kami beruntung, kakakku sudah punya adonan yang siap untuk dimasak. Setelah adonan didiamkan, baru campurkan dengan kelapa parut. Panungkup ini kami buat warna-warni teman, supaya bisa menambah selera makan kami. Enggak boleh pulang beta, tapi mau sana kita lupa. Itu. Itu pun ada, mangga ida bilang. Tidak seperti menggoreng yang memerlukan banyak minyak, membuat panungkup memakai sedikit minyak saja. Saat wajannya sudah panas, baru deh adonan dituang. Pelan-pelan, adonan mulai terlihat berongga tuh. Itu tandanya panungkup sudah setengah matang. Jika sudah seperti ini, letakkan potongan mangga di bagian atasnya. Lakukan berulang sampai adonannya habis. Bentuk panungkup ini mirip seperti telur dadar ya. Ini ada soal adong macul lulus. Oh, ada om di kampung sebelah deh. Ayo. Oh, itu. Pulang. Itu madong aku saya mereka. Udah pulang. Mangala ulo sih. Ayo nama pulang. Yang mula nama pulang. Oh, luto. Muna ada bakal muna di dalam de pulang. Mula tidak itu. Itu madong-madongan. Kakak tahu banget perut kami sudah manggil-manggil. Terima kasih ya kak untuk bekalnya. Ayo kawan, kita harus mencari nan tulang untuk mengambil ulos. Teman, jalan kaki hitungannya memang olahraga. Tapi kalau jalannya jauh, ya capek juga. Lo jadi nomor jalan di pulang. Pulang. Kata aja dah. Mereka di situ kan tanam jokowi panas mungkin. Bukan melang, nggak melang ulang. Atau ulang. Wah, di situ bah. Gua mau jadi be. Nikmat. Baru makan sesuap, yang paling kerasa di lidah adalah manis dari kue dan mangganya. Manisnya itu juga nggak bikin enek loh, karena ada rasa gurih dari kelapa parutnya. Pokoknya satu suap saja rasanya kurang banget. Mantap nih, ada banyak pulang. Panungkup adalah kuliner tanah Batak yang sudah ada sejak zaman dulu. Masyarakat biasanya menyantapnya dengan minuman hangat seperti kopi atau teh. Kamu pulang. Kamu apa? Menikmati panungkup di alam terbuka memang gak ada duanya teman. Pemandangan Danau Toba juga gak pernah membuat kami bosan.
Ayo habiskan semuanya. Setelah ini, kita harus mencari rumah nan tulang untuk mengambil ulos. Ayo kawan, kita harus mencari nan tulang. Lang. Oh, ini ada tempat nulis teh. Saya ada mandor na itu, Mak. Dah, mata. Cuaca siang ini cukup bersahabat teman. Sepanjang mata memandang, terbentang panorama indah Danau Toba. Pemandangan ini adalah suguhan kami setiap hari yang menambah semangat saat kami bertualang. Kalau teman di rumah ingin berlibur ke Danau Toba, jangan lupa mampir ke desa kami ya. Dijamin deh, kalian pasti nggak mau pulang. Wah, sepertinya kawan kami sedang bermain di sana. Sedang main apa ya mereka? Lang. Itu telepon berlagu-lagu lang. Pulang. Sudah dulu sih. Yakin membernya jolita. Betul. Kalau soal marsukil, sayang untuk kami lewatkan. Ayo dongan-dongan, kita kalahkan mereka. Ayolah. Teman, anak-anak Halak Bata pasti sudah gak asing dengan permainan ini. Marsukil adalah permainan tradisional yang berasal dari tanah Batak yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Permainan ini syarat akan nilai sosial dan kebersamaan. Kalau dulu, permainan tradisional ini dilakukan pada saat acara adat atau perayaan istimewa lainnya. Bukan permainan biasa. Marsukil adalah permainan yang bisa menguji ketangkasan memukul kita. Cara memainkannya cukup mudah. Dalam setiap permainan, terdapat 2 tim dan menggunakan kayu sebagai alat bermainnya. Itu mencuri tahu ukur jarak naik sudah. Oh, bikin tak video? Ya, Bang. Bikin lah. Asik, tim kami menang. Yang kalah gendong ya. Semangat kawan. Bola nggak itu maju mangan nama lehi ya nau. Oh, pinggam malai itu meda. Hani mah pinggam malai kan? Nggak bola. Oh, itu meda. Udah sih satu ya. Oh, sekali mah budi meda. Meda. Cari kepah. Tinggal di Danau Toba, pokoknya nggak perlu takut kelaparan teman. Asal bisa berenang. Dengar. Kepah adalah sejenis kerang yang banyak ditemukan di perairan tawar yang tenang seperti di Danau Toba ini. Habitatnya juga berada di perairan yang kaya akan plankton, detritus, dan mikroorganisme lainnya yang menjadi sumber makanannya. Lang, ada wadah sana lah. Iya, dia maju. Meski punya keahlian berenang, namun tetap harus hati-hati saat mengambil kepah. Karena kita harus menyelam hingga kedalaman 3 meter. Supaya lebih cepat mendapatkan hasil, ayo kita kerja sama kawan. Ada
Tuh lihat, banyak kan kepahnya? Ayo kumpulkan semuanya ke dalam tanduk atau keranjang bambu ini. Terus-terusan diambil, bisa habis ya kepah di sini. Kawan, kita ambil kepah seperlunya saja ya. Lang. Nggak boleh belang. Aku bilang. Beri maju. Beri gini. Nih, udah maju. Beri. Betul. Kita lupa jangan ya. Perut kami sudah keroncongan, teman. Ayo, ikut kami masak kepah. Teman, kali ini kami akan membuat menu kreasi ala si Bolang, yaitu sambal goreng kepah. Untuk urusan memasak, biar aku dan Melki saja yang melakukannya. Rebus daging kepah terlebih dahulu sampai matang. Saat merebus kepah, api harus terus menyala, teman. Sembari menunggu daging kepah matang, aku dan Melki akan menyiapkan bumbu untuk sambalnya. Bahannya menggunakan cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, kencur, dan garam. Semua bumbu kemudian dihaluskan. Ketinai mana borang, bagak 2 piton nih. Mantap nih. Wah, semua cangkang kepah sudah terbuka. Itu tandanya daging kepah sudah matang. Ayo, lekas angkat dan tiriskan. Setelah itu, pisahkan bagian daging dan cangkangnya dengan cara menggunakan ujung sendok ini. Selanjutnya, tinggal menggoreng deh. Lang. Nggak boleh minyak non nih, baik mau sapal nih. Masuk dia apa? Nggak sana bin. Aku masuk mon. Apa masuk mak? Kita tumis sambalnya dulu ya. Sreng. Masak bumbu sampai aromanya tercium. Baru deh masukkan kepahnya. Aduk terus sampai bumbu meresap ke dalam dagingnya. Nah, ini nih yang penting. Andaliman. Karena bukan orang Batak kalau nggak pakai andaliman. Nih, wah nggak boleh pian lang, nggak boleh pian lang. Ya, nggak masak pian lang. Nggak boleh. Kalau lang. Oke, tangkap mak. Sepertinya masakan kami sudah matang. Ayo kita angkat. Asik, makan. Jauh lagi, wih. Udah dulu udah tajo mana? Oi, Rama, ayo mangan. Tita. Terus dulu nih, Mak. Cepat. Adul. Sebelum makan jangan lupa berdoa ya. Kalau sudah, waktunya kita serbu. Nikmatnya makanan ini. Walaupun terbilang menu sederhana, tapi kalau dimakan bareng-bareng seperti ini rasanya beda, teman. Rasa dagingnya benar-benar lezat. Bumbunya apalagi. Nggak heran sih kalau daging ini banyak diminati masyarakat. Daging kepah kaya akan protein, zat besi, dan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan otot kita. Lemak sehat omega 3-nya juga bisa menjaga kesehatan jantung. Sedangkan vitamin B12 dan selenium di dalamnya baik untuk sistem saraf dan kekebalan tubuh. Cocok sekali dikonsumsi untuk kami anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Kawan, cepat habiskan makanannya. Kita harus segera mengambil ulos titipan Namboru. Tempat dan tulang sepertinya sudah dekat dari sini. Akhirnya kami menemukan rumah nan tulang. Syukurlah kami datang tepat pada waktunya. Saat nan tulang sedang menenun ulos. Tulang, disuruh Namboru anak yang mengadap ulos. Ulos apa lang? Ulos pangiring-iringin nak. Oh, adong do. Urung pimajo na tulang manok na ba? Oh, na tulang. Ada Gabriel, sumita. Bola-bola.
menenun, kami serahkan 100% kepada Nantulang saja deh. Hehehe. Karena menenun bukan pekerjaan mudah. Di desa kami, perempuan diwajibkan belajar membuat ulos sejak usia anak-anak. Sekarang kami bantu menggulung benangnya dulu deh, biar tidak terlilit. Karena proses pembuatannya masih dilakukan secara manual, menenun ulos membutuhkan kesabaran dan ketekunan ekstra. Pulang, pulang. Berenjo. Cici. Udah sarung Gorni. Oh, warna udah sarung. Marator. Kain ulos bukan sekedar kain, teman. Setiap motif dan warnanya memiliki makna filosofis. Seperti ulos pangiring yang akan dipakai untuk membusuri. Lang. Sudi dulu silang lah dengan betulang lang. Melang itu. Dok kemalang. Tapi mana buru di saya lang. Ya, hani mado lo sih. Iya lang. Nah, ulus pangiring nak ikan. Iya lang. Oh, lo bolang. Maafkan kami ya Nantulang, kami tidak bisa membantu Nantulang sampai selesai. Karena sebentar lagi acara membusuri akan dilakukan. Ayo kawan, kita harus pulang sekarang. Untung saja kami tidak telat. Namboru memerlukan bantuan kami memasak ikan arsik untuk acara membusuri. Ikan arsik adalah hidangan yang paling penting dalam acara membusuri. Cara membuat masakan ikan arsik, pertama siapkan bahan utamanya, yaitu ikan mas segar. Kemudian haluskan bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, dan ketumbar. Siapkan bahan tambahannya juga ya, seperti kacang panjang dan kincung atau kecombrang, supaya masakan lebih wangi. Sebagai alasnya, letakkan bumbu dapur seperti sereh, lengkuas, dan kecombrang pada dasar wajan. Cara ini dilakukan agar ikan tidak gosong. Selanjutnya, masukkan bumbu halus dan beri perasan air asam jeruk supaya ikan tidak berbau amis. Kemudian, masukkan kacang panjang dan lokio ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, masak sampai semua bumbu meresap pada ikan dan air di dalam wadah menyusut. Aroma bumbunya benar-benar menggoda. Ikan arsiknya sudah matang, kawan. Bolang. Naburu. Asa kau tinggal paulus na natulang mi pangiringi? Mana buru? Oh, ang gusto niya tama, taka may dekyo na si mahal kita. Ada mana buru? Ama songon deke sahur, deke semudur-udur, sehat. Membusuri adalah tradisi yang sampai saat ini masih dipegang teguh masyarakat Danau Toba. Budaya ini dilakukan sebagai bentuk syukur terhadap calon ibu yang usia kehamilannya memasuki 7 bulan. Proses dimulai dengan memberikan deke atau ikan mas arsik kepada calon ibu yang mengandung. Deke kemudian disuapkan kepada calon ibu sebanyak 3 kali. Setelah itu, orang tua dari calon ibu memberikan ulos atau mulagabe dan beras sipir nitondi sebagai tanda kasih sayang. Selanjutnya yaitu memanjatkan doa kepada roh leluhur sembari memohon berkah dan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mari juang. Amin. Syukurlah acara membusuri kami berjalan dengan lancar. Sebagai anak, kami juga ikut membantu marhobas atau menyiapkan makanan kepada tamu dan keluarga yang datang. Sa di Solo sa putian. Bilang kita mangolo siap dia ganupan, dak pasarian.
selesai, seluruh keluarga berkumpul untuk makan bersama. Ikut serta dalam tradisi, sama juga artinya dengan kita turut andil dalam melestarikan budaya nenek moyang. Saat ini, aku bahagia banget melihat abangku dan kakak iparku akan segera menjadi ayah dan ibu. Semoga bayi lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi tidak sabar menanti keponakan baruku. Teman, sekian dulu petualangan kami, si Bolang dari Desa Silalahi, Sumatera Utara. Tetap jaga dan lestarikan budaya dan alam kita. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.